Saksi kunci gelagapan, dua kesaksian Suroto berbeda dengan isi BAP 2016. Kemunculan nama baru di kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan. Adalah Suroto, mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang mengaku jadi sosok pertama penolong Vina dan Eki 2016 tahun belakangan jadi perbincangan. Pasalnya kesaksian Suroto diduga berbeda jauh dengan isi babnya 8 tahun lalu. Tak cuma itu, cerita yang disampaikan Suroto pun konon berbeda-beda tiap diwawancarai media. Hal tersebut lantas jadi sorotan netizen di lini masa. Seperti diketahui, Suroto mengaku jadi sosok yang pertama kali melaporkan ke polisi soal penemuan Vina dan Eki di Jembatan Talun pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dalam ceritanya di TV One, pria yang disebut saksi kunci kasus Vina Cirebon itu mengaku saat kejadian ia sedang berkeliling patroli dan tak sengaja melihat kerumunan di dekat jasad Vina dan Eki. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong. Ungkap Suroto dikutip tribunnews.bogor.com. Namun dalam kesaksiannya di vlog Kang Deddy Mulyadi, Suroto mengurai cerita lain. Bukan sedang patroli, Suroto mengakui dirinya sedang berada di Polsek Talun sebelum menemukan jasad Vina dan Eki. Suroto pun bercerita bahwa yang pertama kali memberi kabar ada insiden di Jembatan Talun adalah warga. Waktu itu jam 9 saya udah kontrol keliling di lokasi jembatan situ masih aman, enggak ada kejadian apa-apa. Saya balik lagi ke Polsek, ngobrol lagi biasa, enggak lama jam 10 malam, itu ada pengguna jalan laporan ada kecelakaan. Saya langsung naik motor langsung ke lokasi kejadian, kata Suroto dikutip tribunnews.bogor.com pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024. Bapak kesananya sendiri? Tanya Kang Deddy Mulyadi. Sendiri, anggota, polisi, nyusul dia pakai mobil saya pakai motor, ujar Suroto. Mendengar cerita Suroto yang berbeda-beda, Deddy Mulyadi pun tergelitik untuk bertanya. Deddy Mulyadi heran dengan perbedaan antara isi BAP Suroto dengan kesaksiannya di tahun 2024 ini. Yakni terkait berangkat ke TKP seorang diri. Padahal di BAP tahun 2016, Suroto konon bercerita bahwa ia pergi ke TKP bersama-sama anggota kepolisian Polsek Talun. Tapi di tahun 2024 Suroto mengaku bertemu anggota kepolisian Talun baru di TKP. Tapi di BAP Bapak bilangnya dengan anggota loh, di putusan itu Bapak berangkat dengan 2 anggota, kata Deddy Mulyadi sembari menunjukkan isi putusan sidang kasus Vina Cirebon. Di lokasi ketemu dengan 2 anggota, ujar Suroto. Ada warga melintas dengan Polsek Talun memberitahukan bahwa di flyover ada kecelakaan. Bahwa kemudian saksi bersama dengan piket yaitu Supriyadi dan Suja dengan menggunakan mobil sedang patroli mendatangi TKP. Sampai di sana keadaan sudah ramai. Saksi melihat 2 korban sudah tergeletak. Yang benar mana? Bisa nginget enggak 8 tahun lalu? Ungkap Kang Deddy membacakan isi putusan. Di situ saya ketemu polisi di lokasi begitu, jawab Suroto gelagapan. Lupa ya? Enggak apa-apa, itu mah terserah ya, Bapak yang ngalamin, kata Kang Deddy. Tak cuma satu kesaksian, ada satu cerita lagi dari Suroto yang berbeda dengan isi babnya 8 tahun lalu. Yakni terkait redaksi kalimat yang diucapkan Vina sebelum meninggal dunia. Di tahun 2016, Suroto bercerita bahwa ia mendengar Vina berbicara, aduh, aduh. Namun di tahun 2024 ini, Suroto mengaku mendengar Vina sempat mengucap, tolong-tolong, saat ditemukan di Jembatan Talun. Saya dengar minta tolong-tolong itu ke perempuan. Yang perempuan ke laki, jaraknya, kurang lebih 5 meteran, pungkas Suroto. Yang perempuan minta tolong bilangnya, tanya Kang Deddy heran. Iya betul, ujar Suroto. Ini beda lagi sama BAP Bapak dulu. Di BAP Bapak yang dulu tidak ada Vina bilang minta tolong. Vina itu hanya merintih, aduh, tanya Kang Deddy. Tolong Pak, aku juga dulu, bilang Vina, minta, tolong, timpak Suroto. Jadi yang di BAP dulu Bapak bilang, Vina bilang, aduh, ucap Kang Deddy. Enggak, Vina, minta, tolong. Yang aku sampaikan dulu itu yang sebenarnya. Saya, enggak baca, BAP, bantah Suroto. Atas perbedaan kesaksian dari Suroto, publik pun turut menyorotinya.
Netizen lantas meragukan keterangan Suroto yang baru-baru ini membuat publik heboh soal kasus Vina Cirebon. Saya ngikutin kesaksian ini Bapak dari Tivendel. Kesaksiannya berubah-ubah. Walau alam, ternyata sedang piket toh di Polsek Talun. KMRN di TV katanya sedang patroli lalu menemukan ork tergeletak. Piye koe iki Suroto ngomong ngalur ngidul. Pak Suroto sebelumnya Bapak sangat tegas menyampaikan apa yang Bapak alami saat malam kejadian itu. Dan tidak ada keraguan saat Bapak menjelaskan, kenapa sekarang nampak ada yang berbeda dengan keterangan Bapak sebelumnya. Cerita Suroto bikin kasus Vina berubah 180 derajat, analisa Susno Duaji mengejutkan. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Seperti diketahui, Suroto, seorang mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengaku jadi sosok yang pertama kali menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun 8 tahun lalu. Pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu, Suroto lah yang pertama kali melaporkan penemuan Vina dan Eki yang tergeletak lemah di Jembatan Talun tersebut. Bahkan Suroto juga sempat bersaksi di persidangan. Dalam ceritanya saat diwawancara di televisi, Suroto konsisten menguak kisah saat ia menemukan Vina dan Eki bersimbah darah di Jembatan Talun. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam, saya sebagai mandor desa karena rutin keliling di wilayah Talun, saya sampai di jembatan itu di situ udah ada banyak pengguna jalan pada berhenti dan melihat korban tergeletak di situ. Saya menanyakan, ini kenapa Pak, ini kecelakaan, tidak ada yang menolong, ungkap Suroto dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan TV One News YouTube. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Yang pertama saya lihat itu si laki-laki. Yang laki-laki itu tergeletak berdekatan dengan trotoar. Kedua itu korban perempuan tidak jauh dari korban laki-laki kurang lebih 5 meter. Dia minta tolong. Si laki tidak menjawab. Aku pikir dia sudah meninggal, kata Suroto sembari memejamkan mata seraya mengingat kejadian. Waktu itu saya sampai situ. Aku jalan pakai mantel karena hujan. Sampai situ saya nolong perempuan itu kondisi hujan deras, sambungnya. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar Jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Saya telepon Polsek Talun. Enggak lama 2 menit datang ke polisian, akui Suroto. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Tidak ada Melmel di TKP, yang ngangkat korban laki 3 aja, yang ngangkat korban perempuan 3. Saya dengan anggota kepolisian 2 orang, kebetulan sedang piket yang satu Bapak Suja yang satu Bapak H. Supardi sudah pensiun, kata Suroto. Mukanya, korban, udah kena, kayak orang kena benda-benda, ngeri melihatnya, laki dan perempuan sama. Kondisinya hujan deras karena darah itu mengalir ngikutin jalan di aspal, sambungnya. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duaji mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno Duaji meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Kesaksian Pak Suroto ini lebih meyakinkan karena didukung oleh 2 anggota Polri dan didukung oleh petugas atau bidan yang ada di rumah sakit jadi dia cukup kuat. Kalau kesaksian Aep, Melmel itu tidak kuat, pungkas Susno Duaji. Karenanya Susno Duaji pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Bagus sekali kesaksian yang berbeda-beda ini bagus karena kalau penyidik dalam hal menyidik perkara, inilah yang akan membuat terang perkara, imbuhnya. Lebih lanjut, Susno Duaji mengurai analisa mengejutkan, bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita.
Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon, yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Dengan kesaksian Pak Suroto ini kalau benar dan saya yakin dia tidak berbohong maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat termasuk yang sudah disidangkan, termasuk yang sudah mendapat vonis. Berarti hakim, jaksa dan Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan rekayasa kejadian, pungkas Susno Duaji. Bahkan berdasarkan analisa Susno Duaji, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Termasuk membawa Peggy ke depan persidangan, maka berbeda dengan apa yang dijelaskan Suroto termasuk prarekonstruksinya, jalan ceritanya berbeda, menyidangkan perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita berharap keterangan Suroto ini benar, makanya Polri harus memeriksa anggota lalu lintas yang datang ke situ, memeriksa Suroto, kata Susno Duaji. Pun dengan para terdakwa kasus Vina Cirebon lainnya yang bisa saja bebas dari jerat hukuman. Dengan demikian, maka selamatlah orang-orang yang sudah dihukum seumur hidup, akan jelas posisi Peggy yang sekarang sudah jadi tersangka, pungkas Susno Duaji. Suroto dengar percakapan polisi dan pelaku saat olah TKP kasus Vina Cirebon. Seorang saksi mata yang baru muncul dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, Suroto, 50, mengaku mendengar percakapan polisi dan tersangka. Suroto mendengar percakapan tersebut saat agenda olah TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Pelaku kasus Vina Cirebon, menurut Suroto, mengaku memukul korbannya menggunakan balok. Sebagaimana diketahui, Suroto, 50, merupakan mandor di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dia mengaku sebagai orang yang pertama dan satu-satunya yang menolong Eki dan Vina di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Suroto bercerita, 2 hari setelah menolong Vina dan Eki ia kembali dipanggil polisi. Saat itu petugas dari Polresta Cirebon mendatangi Polsek Talun. Jarak 2 hari saya dipanggil untuk ikut ngantar ke SMP 11. Untuk olah TKP, tempat kejadian perkara, ke belakang showroom, kebun, diajak ke sana, kata Suroto. Seperti isi dakwaan pengadilan bahwa 11 pelaku menyiksa Eki dan Vina di halaman belakang showroom dekat SMP 11 Cirebon, Jalan Perjuangan. Setibanya di lokasi, Suroto melihat sudah ada 2 tersangka yang ikut dihadirkan. Sayangnya Suroto mengaku tak mengenali 2 tersangka itu. Sudah ada 2 tersangka yang dibawa ke kebun. Gak tahu siapa, katanya. Perlu diingat kembali bahwa sudah ada 8 orang yang diadili dalam kasus Vina Cirebon. Mereka adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi alias Ucil, dan Saka Tatal. Suroto berkata ia mendengar polisi menginterogasi 2 pelaku itu. Cuma aku dengar, kamu pukul pakai apa, kamu bacok pakai apa, kata Suroto menirukan percakapan malam itu. Ia mengatakan tak bisa melihat jelas wajah 2 pelaku karena kondisi di sana gelap. Posisi malam, penerangan cuma pakai lampu handphone, katanya. Suroto mengaku mendengar polisi berulang kali menanyakan tentang alat yang digunakan untuk memukul Eki dan Vina. Saya gak terlalu detail, anggota bawa 2 pelaku, kamu pukul apa, katanya. Anehnya Suroto mendengar pelaku mengaku memukul korban Eki dan Vina menggunakan balok. Pakai balok, baloknya buang di mana? Ya udah nyari-nyari di situ, kata Suroto. Pasalnya selama ini para pelaku kasus Vina dinarasikan terpaksa mengaku karena terpaksa. Mereka kompak mengaku dipaksa dengan cara dianiaya penyidik untuk mengakui hal yang tidak diperbuat. Kamu bacok pakai apa? Yang bacok si A, kata Suroto. Dia memastikan bahwa 2 pelaku yang dia jumpai di belakang showroom mengakui telah menganiaya Eki dan Vina. Pasti melakukan, karena ngomong, kamu pukul pakai apa? Pakai balok pakai ini, katanya. Kesaksian Suroto tentang menolong Vina dan Eki di Jembatan Talun dinilai paling relevan dibanding kesaksian Aep dan Melmel. Di sisi lain, Eks Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn.
Susno Duaji berpendapat keterangan Suroto menjadi kuat karena didukung 2 polisi yang ikut membantu dan petugas Rumah Sakit Gunung Jati. Kesaksian Pak Suroto lebih meyakinkan, kata Susno Duaji. Jika memang kesaksian Suroto benar dan tidak berbohong, maka bisa mengubah alur kasus Vina Cirebon. Maka jalannya perkara ini akan berbalik 180 derajat, termasuk yang sudah disidangkan. Termasuk yang sudah mendapat vonis berarti hakim, jaksa, dan Polri membawa perkara itu ke depan sidang berdasarkan suatu rekayasa kejadian berbeda dengan apa yang dijelaskan ini, termasuk nantinya membawa pergi ke depan persidangan, kata Susno Duaji soal Suroto di kasus Vina Cirebon.